是释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Amitabha. Ya, selamat malam semuanya dan semoga selalu sehat, bahagia di dalam kesempatan ini walaupun kita dalam keadaan udah kayak apa ya, udah 1 tahun ya, tetapi tetap semangat dan tetap menjalani hidup dengan optimis. Kenapa? Karena pikiran yang optimis, pikiran yang positif, pikiran yang ceria, ini frekuensinya tinggi. Sedangkan virus itu frekuensinya rendah. Jadi kalau kita diliputi ketakutan, kecemasan, tegang, dan stres, ini virus akan sama gelombangnya dengan pikiran kita. Maka daripada itu kita sangat rentan kena kalau kita stres atau down. Jadi tetap semangat, olahraga, dan banyak minum obat ya. Oke. Pada kenyataannya hidup manusia itu hanya diliputi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah bahagia, yang kedua adalah menderita, yang ketiga nggak jelas. Betul? Kadang-kadang bisa bahagia, kadang-kadang bisa menderita. Kenapa? Karena tidak ada pilihan yang menyenangkan semuanya. Dunia ini selalu diliputi oleh 2 hal, suka dan tidak suka, bahagia dan menderita, kaya, miskin. Selalu pilihannya 2. Tapi kalau kita menyadari bahwa kalau saya makin belajar Buddha Dharma, saya makin gak bahagia. Ada yang salah gak? Kalau makin belajar Buddha Dharma, saya makin jahat. Ada yang salah gak? Kalau makin belajar Buddha Dharma, saya makin tersiksa, makin sedih, makin mikirin banyak masalah yang harus dipikirin. Berarti ada something wrong, ada masalah di dalam diri kita, sehingga kita tidak mampu untuk menjalankan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dharma dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang dari buka mata sampai tutup mata, di situ ada Dharma. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Dharma? Apakah Dharma itu kitab suci agama Buddha yang harus dijalani? Apakah kitab suci yang tebal harus dihafalkan? Atau kitab suci 1 lemari harus dibahas? Jangankan bahas itu, bahas Amitocing aja belum selesai kemarin ya. Tapi nanti aja sambungnya, karena udah lupa saya sampai mana. Ya, nah ini kita lihat bahas sutra. Sutranya panjang-panjang. Gimana membahasnya? Bukan masalah bahas, tetapi gimana kita menerapkannya. Itu kan udah jelas. Inti dari ajaran semua para Buddha cuma 3. Gampang, semua anak kecil udah hafal. Sabapa pasavakarana kusalasa upasampada sajitu pariyodapana etam buddhana sasanang. Apa? Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha, bukan cuma 1 Buddha. Jadi intisari dari Tipitaka yang panjangnya banyaknya 1 lemari itu cuma 3 hal. Membuat kita supaya jangan berbuat jahat. Gampang, kecil itu mah subuh. Gimana kecil? Gimana gampang? Pikiranmu melenceng dikit aja itu udah salah. Pikiran ada kebencian sedikit aja udah salah. Apalagi di wihara. Ngurusin wihara gak gampang. Makanya pusing jadi kepala wihara. Mendingan jadi murid aja, ceramah kemana-mana gak pusing. Gak usah ngurusin yang masalah-masalah yang kecil. Tapi
Ini adalah kewajiban. Ini adalah tugas, harus dijalani. Pikiranmu fana sedikit aja udah salah. Jadi jangan berbuat jahat, jangan dipikir gampang itu. Susah. Pakai susah. Jangan berbuat jahat, pikir sepele. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ucapanmu benar nggak? Saya aja suka masih marah-marah. Enak gitu kalau marah ya. Mama maksudnya. Kalau nggak marah sehari, gatel gitu rasanya. Kayak omom tuh kalau nggak ngerokok sebentar tuh kayaknya nggak nyaman gitu. Mama kalau nggak ngoceng ngomel sehari aja, asam mulutnya. Benar ya? Wah, anaknya langsung bilang, iya bener mak. Kalau bapak-bapak bagaimana bapak-bapak? Bapak-bapak rata-rata malahnya diem. Ada nggak? Dia diem sampai nggak sabar, baru macan muncul. Jadi menahan pikiran ini susah loh, nggak gampang. Melatih pikiran apalagi untuk tidak berbuat jahat, apalagi pikiran yang baik. Coba gimana pikiran yang baik? Bangun tidurku terus mandi. Waktu proses bangun mau mandi, pikirannya baik apa enggak tuh? Ini jam berapa sih? Tidur lagi gitu ya. Emaknya ngomel-ngomel, bangun jam berapa? Entar aja bawel. Dari proses bangun sampai mau mandi udah ngoceh-ngoceh. Dibangunin sekolah, kuliah, kerja, kesel banget kayaknya, ya kan? Padahal itu kan kewajiban. Ketika kewajiban kita punya tanggung jawab dari bangun, jangankan di rumah, di Fosien, begitu tapan, pok, bunyinya gitu. Kedengeran nggak kedengeran, udah mesti bangun dan dikasih waktu cuma 10 menit dari bangun, sikat gigi, cuci muka, pakai hygiene, baris, udah rapi. 10 menit tuh. Kalau mau BAB gimana? Tahan. Jadi kalau sebelum tapan ke WC dulu, asal nggak ketahuan nggak apa-apa, ya kan? Jangan pas udah pok masih ngulet sini sana. Itu pun kita 10 menit itu udah harus beresin selimut loh. Walaupun selimutnya asal lempit dulu, yang penting rapi, bentuknya kayak tahu, nggak apa-apa, belum dinilai. Nanti pulang baru bersih, rapiin lagi. Yang penting selimutnya dirapikan. Tuh, bantal kepala letaknya di mana, selimut letaknya di mana, itu udah paten. Pok, wah, keren. Sampai saking takutnya orang beresin selimut, karena selimutnya kan harus dilipat, kayak tentara punya di Taiwan. Jadi kotak dia kayak tahu, masih ujungnya harus dilancipin lagi, dilipat. Jadi rapi banget gitu ya. Sampai takutnya orang beresin selimut lama kan, kalau nggak biasa. Jadi tidur malam nggak pakai selimutan, diangkat, di atasnya kan kosong. Taruh pagi-pagi, taruh lagi, rapi. Saking takutnya. Padahal pelatihan diri adalah dari bangun tidur sudah melatih diri. Ketika bangun tidur, apa yang kau pikirkan? Ketika bangun tidur kita merasa happy, bahagia. Aduh, terima kasih. Hari ini sudah dijalani lagi, masih ada kesempatan lagi berbuat baik. Masih hidup. Terima kasih. Nah, jalanilah dengan bahagia. Jangan ngedumel. Dibangunin, terima kasih ma udah bangunin ya. Padahal ada waker. Tapi waker orang lebih mantap karena pakai semprotan. Nggak, mau mandi, lagi mandi aja. Berapa banyak orang mandinya lama banget. Ngapain coba di dalam? Nyariin kutu. Ya kan? Nah, waktu mandi aja harus dengan kesadaran. Dari mandi sampai mau makan, pikiranmu berapa banyak melencengnya, ucapan berapa banyak yang jahatnya. Wah, nggak sadar lagi tuh. Habis mandi nyari baju aja ngomel-ngomel. Ini yang dulu di mana sih nih naruhnya? Bukan dia yang gosok, ngomel-ngomel pula.
Terus pakai baju apa ya? Ini kayaknya udah pernah dipakai, ini udah pernah dipakai. Makanya enakan jadi suhu bajunya itu doang. Dan nggak ada yang komplain. Nggak ada yang komplain, ayo komplain. Bajunya tiap hari itu aja. Ketahuan mandi apa nggak mandi gue nggak ketahuan. Benar nggak? Ini kalau Anda, aduh ini udah pernah dipakai, ini kemarin. Kalau saya dulu ya pakai baju selalu yang paling atas. Makanya selalu yang paling atas itu lagi. Mak gue sampai sebel akhirnya kalau ditaruh yang baru digosok taruh di bawah, gitu. Yang lama di atas, gitu. Dari pakai. Karena anak cowok mah paling cincai ya, nggak pusing. Kayak baju kalau bisa sampai beler. Disuruh ganti baju baru, nggak enak, kerahnya nggak enak gitu kan. Saya dulu gitu pakai kaos kemeja, memang bakatnya bisu kali ya. Ini kalau kondangan tuh paling nggak demen. Kenapa? Pakai kemeja yang berkerah, risih, nggak enak. Jadi pakai baju aja lama, masih komplain. Makan pagi, udah dimasakin, nggak ada kanannya, nggak ada terima kasihnya. Terima kasih ya mak, terima kasih ya mbak, terima kasih siapa yang sudah masakin kan? Sia-sia nih, yang udah dimasakin. Mending masak sendiri. Komplain lagi, asin amat sih. Ini nasinya kok keras. Bahkan ada yang lebih parahnya, dia udah tahu ada makanan udah disiapin, udah ada susu, bye bye. Makan dulu, udah telat. Orang udah capek-capek masakin, sudah taruh, nggak dihargain, makan mendingan jajan di sekolah bisa jajan, makanan yang nggak dimakan. Ini namanya tidak menghargai kehidupan. Ini tosal, yenlei, tosal lei. Berapa satu butir nasi? Ada berapa banyak air mata? Ada berapa banyak keringat petani? Itu baru petani, belum istrinya, belum anaknya ikutan bantu. Terus kalau panen orang lain juga ikutan panen. Terus ada yang giling, ada jasa tukang giling. Udah digiling, dijual ke pasar, jual pasar. Terus dari pasar ada tukang panggul, ya kan? Dari tukang panggul bantuin kita mau beli berapa beras. Ada tukang yang nakerin, akhirnya bawa pulang ke rumah. Ada yang masak, mungkin bibi atau mbak. Udah ada yang masak, baru ada di hidangan kita, di meja makan kita. Berapa banyak keringat orang yang berjasa atas satu butir nasi? Banyak. Jadi jangan pernah sia-siakan itu nasi. Piringnya nggak bersih. Apalagi sampai nggak dimakan, ngambil banyak-banyak. Dan sifat manusia ini kayak gitu ya, buffet. Kalau kita pergi buffet, semua mau diambilin. Udah banyak numpuk, akhirnya nggak dihabisin. Berapa banyak orang yang kelaparan. Yang paling lampai ketika saya di Beijing. Karena di Beijing itu punya tradisi, kalau traktir orang sayurnya sampai habis, malu meiminzi. Sangkanya nggak punya duit. Jadi kalau udah mau habis nih dia pesen lagi menu yang sama sampai penuh, sampai orang udah nggak ada yang makan. Jadi memang itu gengsi. Kenapa? Kalau makanannya sudah habis semua, berarti tuan rumah kagak rela, pelit. Itu gaya hidup loh, lampai banget ya. Jadi pesen lain juga nggak ada yang habisin. Nah kalau udah nggak ada yang habisin, dia baru ada muka katanya, yomiense. Terus siapa yang makan? Dulu saya pikir kan masih baru tuh ya, kan nggak habis. Ya karyawannya kayak ya, atau ditapau bungkus gitu ya, nggak ada gengsi. Kalau di sana nggak ada istilah tapau bungkus, ya udah. Dan itu jadi makanan babi atau makanan binatang. Jadi semuanya digabung ke ember, nanti dijual. Ada yang angkut itu, pasti laku. Tapi yang kasihannya karyawannya makannya cuma nasinya satu ini apa tuh yang tentengan rantang itu, satu rantang penuh nasi doang. Mantau yang segede gini, sayurnya ya ampun sedikit, sayurnya sedikit, ada 6 macam, makan rame-rame sayurnya. Yang dibuang lebih berharga, lebih mahal, lebih enak daripada yang disajikan kepada karyawannya. Yomeyo yang sina, ada hati enggak? Itu nasib lah, kenapa jadi karyawan? Mau makan enak jadi bos. Itulah manusia.
Jadi siapa yang lebih beruntung kalau gitu menikmati makanan enak? Siapa? Babi. Apakah babi tahu itu dari restoran mahal, restoran murah, atau restoran apa? Ya nggak tahu. Jadi hargailah makanan. Karena ada makan, kita masih bisa ada kehidupan. Nomor satu. Itu makan aja komplain. Dan sekarang makan bukannya menikmati makanan loh. Ambil main handphone, ngobrol, chatting atau nonton. Kadang-kadang saking serunya nonton, ini masuknya ke hidung. Nggak lihat lagi kan? Nggak konsen namanya. Jadi menjaga pikiran supaya tidak salah aja susah. Apalagi nambah kebaikan. Mau berbuat baik, makanan lebih jangan dibuang, bagiin orang-orang yang membutuhkan. Kalau ada lihat orang yang susah, ya bungkusin, kasih mereka. Ini hal-hal kecil loh, perbuatan baik. Daripada kamu mikirin perutmu sendiri. Ini buat yang berlebih ya, maaf ya. Buat yang berlebih, ada kelebihan. Kalau ada kekurangan gimana? Iya memang harus nabung. Justru Anda itu lahir kurang, lahir miskin karena dalam hidup lampaunya itu sedikit menabung kebaikan, sedikit memberi. Jadi sekarang gimana? Dapat bantuan baksos atau bansos, bantuan sosial satu kantong 5 liter biasanya atau 5 kilo. Anda bisa bagi 1 kilo atau 1 liter ke tetangga yang membutuhkan. Berdana nggak? Sayang tuh cuma dapatnya 5. Nah inilah rasa sayang. Janganlah nanti kita kuranglah, yang membuat kita selalu kekurangan. Tapi siapa yang selalu memberi, dia tidak pernah akan kekurangan. Saya mah nggak pernah kekurangan. Saya beri kasih sama orang, orang kasih lagi balik. Karena budaya take and give itu udah ada dan puhawisa itu ada. Kalau Anda memberi pada orang, orang pasti balas memberi pada Anda. Udah pasti itu hukumnya. Jangan nunggu dikasih sama orang. Kalau nunggu dikasih sama orang, siapa lu emang? Jadi beri dulu, kasih dulu, dan Anda tidak akan kekurangan. Jadi inilah fungsi dana paramita. Itu di situ. Berbuat baik aja kita bisa banyak lakukan hal-hal lain. Dalam perjalanan mau kerja, dalam perjalanan mau ke sekolah, dalam perjalanan mau kemana lagi? Ya kemana aja lah, terus sepanjang jalan Anda juga bisa berbuat baik, betul? Ada orang buru-buru klakson kasih mau minta jalan, kasih nggak dia jalan duluan, jangan sewot, diklaksonin di lampu siapa sih? Belagu amat, makin ngebut, makin nggak kasih jalan. Padahal itu mungkin di dalamnya ada ibu lagi mau melahirkan, ada orang lagi sakit, kan banyak cerita gitu kan. Ada cerita yang menyentuh banyak tuh di video. Jadi dia buru-buru, dokter tolong dokter, tolong. Dokternya juga lagi buru-buru, tapi dihalangin. Tolong, egois ya manusia kadang-kadang. Dokter buru-buru, kan bukan dokter ya, sebagai dokter dia harus menolong. Dan setelah dia menolong, ternyata papanya meninggal. Ternyata dokter itu tadi mau buru-buru untuk operasi papanya. Ini karena ada yang lebih membutuhkan. Dia terlambat, tapi dia sudah menolong satu nyawa, tapi orang terdekatnya meninggal. Itulah hidup. Begitu kita tahu orang lain itu juga ternyata punya perasaan, maka jangan main-main dengan perasaan orang lain. Orang lain punya martabat dan harga diri. Jangan main-main sama martabat orang lain. Jangan rendahkan hak kedudukan orang lain. Anda bisa ngomel-ngomel, nunjuk-nunjuk orang, merasa paling hebat. Hati-hati loh. Yang biasa begitu, nanti jadi binatang juga digituin. Tahu di sirkus, kebun binatang, pakai pecut. Ayo nurut nggak? Itu kelahirannya karena masa hidupnya waktu jadi manusia suka nyuruh-nyuruh orang lain, nindes orang. Tuh mau ngeri. Kalau Anda belajar ilmu masa lalu, bisa pintu Doraemon kemana saja, pintu kemana saja.
Anda akan tahu kenapa dia bisa lahir begini, kenapa lahir begitu, kenapa ada binatang, kenapa ada setan. Tanya, survei kalau perlu. Kenapa sih kamu jadi setan? Dulunya suka begini, suka begitu. Ada setan yang bau busuk. Jangankan setan, manusia ada yang mulutnya bau nggak? Ada ya? Dekat aja kayak, dia kalau ngomongnya harus begini. Karena semua orang menjauh dari dia waktu ngomong. Kenapa? Masa lalunya mulutmu mengeluarkan kata-kata yang busuk, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak baik. Sehingga kalian sekarang mulutnya bau busuk, banyak bakteri, banyak uletnya di dalam giginya. Bukan dia nggak bisa ke dokter loh. Kadang-kadang sudah di perawatan dokter tetap bau mulutnya muncul. Berarti bukan dari gigi dong. Dari mana itu? Tuh. Ada orang yang suka gagal terus. Hidupnya nggak pernah berhasil. Gagal terus. Kenapa dia tidak pernah bisa berhasil? Dulunya suka gagalin orang. Kalau orang coseng ikan, hari ini kita coseng ini, besok siapa yang mau saya makan? Ciaren nih, siapa yang mau kita cian nih? Besok siapa yang mau kita habisin? Ya itu dia suka menghambat orang lain. Maka kelahiran selanjutnya maupun karma yang sekarang sih karma cepet, nggak usah nunggu kelahiran selanjutnya. Saat ini juga udah bisa berbuah. Cepet loh, kadang-kadang ekspres. Kan zamannya zaman ekspres. Paket aja kiriman ekspres, hilang, foto aja ekspres, makanan aja instan. Kan zamannya udah instan. Karma juga ikut-ikutan. Instan dia. Berbuahnya cepat, nggak pakai babi bu bebo lagi, nggak pakai undangan. Nanti gue mau berbuah ya, tungguin ya, nggak ada. Jadi ini kondisi dunia saat ini cepat. Jangan main-main dengan pikiran, ucapan dan perbuatanmu. Balasannya cepat, nggak usah nunggu delay. Itu dia. Menyakiti orang, korupsi. Kalau Anda dalam hidup ini suka kehilangan duit, suka dicopet, suka rampok, pokoknya berurusannya sama duit, berarti masa lampaunya kita memang pernah nyolong, pernah nyopet, pernah merampas hak milik orang lain. Termasuk seorang raja, seorang gubernur. Kalau dia memerintahkan kan sekali mingling kan merintah kan. Rakyatnya harus diambil, dirampas, dibakar. Nah itu udah perintah. Walaupun dia tidak melakukannya sendiri, dia menyuruh orang lain. Itu sudah karma buruk. Dan akan berbuah dalam keadaan sekarang. Hak milik Anda dirampas. Ini kalau kita menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan cara apa? Jalani Pancasila Buddhis. Gampang, cuma 5 untuk umat. Jangan membunuh. Membunuh apapun, termasuk ikan, udang, casiong. Casiong nggak dibunuh, suruh babinya yang dibunuh, ya kan? Nah, ada yang jualan kambing lagi. Gak apa-apa lah kalau ngitung duit doang mah, ya. Tapi kita jangan ikutan membunuh. Nah, pada saat Anda bilang ikannya nggak fresh, ya namanya ikan mati nggak fresh, ya beli. Kalau masih hidup masih fresh, dan Anda beli masih hidup masih gini, pakai anduk tebel, dipegang kepalanya, dimasukin kuali, ikannya itu neraka hidup buat ikan. Dan kenyataannya nanti yang kita alami adalah Anda direbus hidup-hidup, nggak pakai babi bu bebo, kagak digoreng setelah Anda mati, enggak. Maksudnya memang kita udah meninggal gitu. Dan meninggalkan lahir lagi, jadi bentuk alam yang di neraka ini. Nah itu kepalanya dicomot, udah kayak itu tuh capitan boneka, gitu kan? Dicapit, dia angkat, plung, dia akan masuk ke dalam bara, gorengan apa pokoknya direbus tuh, terus diangkat lagi kepala dicapit.
Begitu keangkatan dicapit tinggal tulangnya doang. Ngek ngok, ngek ngok, ngek ngok. Begitu ketemu lagi sama tanah, badannya terbentuk lagi, utuh lagi badannya. Jadi dia merasakan kesakitan, direbus, terhancur, terburai berjuta-juta kali. Mungkin miliaran kali. Tergantung karmanya berapa banyak. Cebur, angkat lagi, cebur lagi, angkat lagi, gitu terus. Belum lagi yang hawa nafsunya besar, pelanggaran sila ketiga. Ngelihat tongkat itu, tonggak apa namanya? Itu pilar. Ngelihat pilar besar, kayak ngelihat cewek yang aduhai, sedang melambai-lambai ke dia. Hi, I'm coming. Begitu dipeluk, hancur semua badannya. Itu baru yang pelukan. Belum yang dilindas, digilas pakai setrikaan ya. Kalau saya ngomong suka salah, setriskaan. Ya, setrikaan ini digosok terus badannya. Belum lagi yang kayak di mesin giling. Belum lagi yang temboknya tiba-tiba ngejepit. Semua hukuman ada. Belum lagi yang mejanya atau ranjangnya duri semua paku. Dan dihukumnya bukan cuma sekali. Kok bisa sih hukumannya berkali-kali? Iya, hukumannya itu kayak begini. Apa yang Anda lakukan dengan ucapan, perbuatan, dan badan jasmani itu sama seperti menanam. Satu biji ditanam, satu biji. Bijinya cuma satu. Tapi kalau ditanamnya di tanah, subur, ada airnya, ada pupuknya, ada matahari, jadi nggak dia? Kalau dia jadi pohon, butuh waktu kan ya? Kan sama kita hidup dikasih waktu sebelum dihukum di neraka. Menjadi pohon, dia berbuah. Apa buahnya cuma kasih satu? Apa berbuahnya cuma satu? Udah banyak kali panen lagi. Makanya orang kalau yang senang berdana atau donatur atau dermawan, dana paramita itu nanamnya sekali, buahnya berkali-kali, panen terus. Tapi kalau pelit gak pernah berdana, apalagi nyusahin orang, ngambil hak milik orang lain, pelanggaran sila kedua, nyolong itu misalnya. Menanamnya sekali tuh perbuatan jahat, tapi begitu dia panen berbuah, nyolongnya goceng, hilangnya gotial. Kan berkali-kali panen. Itu udah pasti. Hukumnya jelas. Jadi hukum karma itu nggak pakai babi bu bebo, nggak ada rumus. Rumusnya nanam satu biji, yang dipanen banyak. Itu sekali panen, kalau subur dia bisa panen lagi terus-terusan. Zaman dulu mungkin bertahun-tahun, zaman sekarang ada pupuk yang makin cepat. Baru dipanen sebentar, berapa bulan kemudian sudah berbuah lagi, ya kan? Tuh, capek nggak hidup? Capek. Kenapa? Karena yang Anda tanam kebaikannya nggak ada. Yang Anda tanam semuanya bibit yang jelek. Bibit unggulnya mana? Ya capek lah hidupmu. Tapi kalau ditanam itu bibit unggul semuanya, tiap hari happy terus, tiap hari rezeki datang terus, proyek lancar, semuanya oke. Kenapa? Dulunya rajin nanam, sekarang tinggal metikin buahnya. Happy kan? Happy. Tapi ingat, karma itu bukan berbuah sendiri-sendiri, buahnya bareng. Karma baik berbuah, karma buruk juga berbuah. Seperti dua mata koin, cuma banyakan mana. Kalau jatuhnya begini, berarti karma baiknya lebih banyak, tapi karma buruknya ada di belakang gitu. Jadi kayak Anda panen, ada buah yang bagus, manis banget, ada buah yang asam, ada buah yang dimakan kalong, ada buah yang busuk di pohon, ada buah yang baru pentil udah jatuh. Itu dari bibit yang ditanam. Enggak semuanya dapat bibit unggul. Jadi karma itu bareng berbuahnya. Paham konsep ini, no problem, hidup bahagia. Enggak paham konsep ini, ya susah. Sila yang keempat, tidak berdusta, tidak berbohong. Wah susah banget. Enggak bohong, masih oke lah. Tapi enggak gosip, bodoh, katalmu, gosip. Terus tidak apa lagi? Berlidah dua apa? Tidak berlidah dua apa? Suka ngadu domba ya, menjilat yang domba, fitnah. Nah, itu lebih bahaya. Jadi ucapan
Bahkan Sang Buddha katakan ya, sila keempat ini ya, ucapan ya, ini dipisahin loh dari sila-sila yang lain, dibikin satu khusus. Makanya Sen Ko I itu adalah pikiran kan, perbuatan yang dilakukan melalui pikiran. Sen badan jasmani. Jadi perbuatan melalui badan jasmani ada 4 sila. 1 membunuh, 2 mencuri, 3 berbuat asusila, dan yang kelima mabok-mabokan. Mabok juga kategorinya ke I, pikiran, karena orang mabok nggak sadar, pikirannya terganggu, tergoncang. Tapi yang keempat, sila keempat dibikin satu di Ko, di mulut. Jadi sampai dipisah begitu, karena apa? Berbohong punya karmanya sendiri, memfitnah punya karmanya sendiri. Jadi karma yang dilakukan dengan mulut itu sangat amat susah. Mulut tidak bertulang, lidah tidak bertulang. Jadi kalau ngomong lancar banget ya. Coba kalau lidahnya bertulang, susah ngomong. Jangan nunggu stroke baru nggak bisa ngomong, nyesel. Waktu lidah kita masih bisa gerak-gerak, masih bisa ngomong, masih bisa lancar, gunakan mulut dengan baik, ucapan dengan benar. Jangan suka marah-marah, bentak orang, kasar banget sama orang. Gunakan pakai hati. Kalau lu digituin orang bagaimana? Selalu pakai cermin. Makanya orang-orang yang mulutnya nggak bisa dijaga, yang selalu kalau udah ngomong sampai emosi, suruh dia bawa cermin kemana-mana, kaca. Kan sekarang ada kaca yang kecil kan, yang buat make up juga bisa. Jadi kalau dia udah ngomong kasar, suruh dia ngaca. Kebalik loh omongan. Apalagi orang tua kalau lagi marah sumpah-sumpahin anak. Wih, jangan main-main. Ntar begitu anakmu bener, apa yang dikatakan orang tua adalah doa. Termasuk kalau dia lagi marah, itu doa loh. Lagi marah, sumpah-sumpahin anak, itu doa. Oh, kalau itu didengar langsung dikabulkan. Anakmu susah, miskin, larat, siapa juga yang susah? Karena orang tua nanti udah tua, siapa yang ngerawat? Kalau anaknya nggak berhasil, anaknya gagal, gimana anak mau rawat orang tua? Orang dia juga punya anak. Kalau orang tua, harta kekayaannya disimpan, nanti diwarisin ke anak. Anak mah kagak ada yang warisin ke orang tua. Bahkan orang tua mau ke dokter ayah susah, pikir-pikir dulu, entah dulu kita lagi nggak ada duit, lagi susah. Orang tua udah koma aja, ya udahlah kalau bisa mah di rumah aja lah, nggak usah meninggal di rumah sakit, repot. Tuh. Jadi ada pepatah bahwa kasih sayang orang tua itu seperti air terjun dari atas ngalirnya ke bawah. Nggak ada dari bawah naik ke atas. Ada sih di dunia fantasi rumah miring, akhirnya bisa ngalir ke atas gitu ya. Tapi di dunia nggak ada. Semua air itu curahnya ke bawah. Artinya orang tua curahnya ke anak, anak curahnya ke cucu, cucu ke cicit. Masih begitu. Warisan juga sama. Jadi ngapain Anda seumur hidup capek-capek ngumpulin duit, capek-capek ngumpulin warisan, capek-capek ngumpulin kekayaan yang kalau Anda sendiri tidak nikmatin? Lebih baik hidup susah, pelit-pelit, makan kalau bisa pakai bubur aja tiap hari. Wah, kaya loh. Pagi bubur, siang bubur, malam bubur. Hemat. Beras bisa hemat banyak, kutuan. Kelamaan gak dimakan. Hemat katanya. Terus kalau bisa ya udah bubur yang dikit asin-asin, dikit pedas, udah ada asal ada rasanya, udah enak gitu kayaknya. Kaya raya. Pelit, nggak usah beli baju. Bajunya udah comel-nyamil masih bisa dipakai lah. Kalau perlu nggak pakai baju. Kaya, tidak bisa menikmati hidup. Jalan-jalan, nggak usah jalan-jalan, mahal. Apa sih? Yang penting kerja. Oke. Berapa lama Anda kuat bekerja? Badan ini kayak mesin. Suatu saat akan overhaul, bisa rusak, karatan. Kalau badan ini udah rusak, ginjal bermasalah, dengkul bermasalah. Kalau gigi masih mending ya, tapi gigi juga nggak enak ya. Kalau ompong nggak bisa makan enak. Semua bermasalah, baru pusing. Seumur hidup cari duit, habisnya di rumah sakit semua.
dan Anda belum sempat menikmati hidup. Mau begitu? Enggak kan? Itu masih mending. Masih mending. Kalau stroke gimana? Masih muda udah stroke. Mana tukang marah, tukang ngomel. Apalagi hati-hati jaga mulut ya. Dengan anggota sangka. Jangan sampai ribut, jangan sampai bikin kekacauan dengan anggota sangka. Beratnya luar biasa. Bukan nakut-nakutin. Kenyataan memang. Sampai pernah ada begini deh. Pikirannya jangan yang jahat ya. Kita bilang ada seorang pangeran, ada cerita nih. Pangeran. Kan para biku suka mandi di sungai ya. Nggak sengaja lewat. Dan kemudian ada arahat yang sedang mandi. Arahat ini Kacayana. Kacayana adalah siswa Sang Buddha yang ganteng banget. Kan yang paling ganteng Ananda, Kacayana itu ya, dua orang itu yang mirip banget dengan gantengnya Sang Buddha. Kacayana itu kalau kena cahaya matahari di sininya kayak transparan, kulitnya putih banget gitu. Transparan tahu kan? Kelihatan polos. Kacayana gantengnya itu raja berkata, "Oh, luar biasa. Wonderful." Apa yang terjadi? Kalau saya cewek, saya sudah nikahi dia. Cuma pikiran gitu, jelas biku tidak boleh menikah. Kalau saya cewek, saya nikahi dia. Berubah jadi cewek. Karena arahat ini. Apakah mungkin mungkin itu ada kejadian di kitab suci dikatakan begitu. Begitu dia jadi cewek kan dia nggak bisa balik lagi ke istananya. Dan kemudian tidak bisa pulang. Akhirnya dia pergi ke kerajaan sebelah. Dan di kerajaan sebelah dia menikah. Menikah dengan siapa? Dengan cowok. Punya anak. Dan ketika dia bertemu dengan Buddha, dikatakan, "Oh, kamu harus minta maaf lagi ke sana. Ke orang itu, biku itu." Katakan itu lewat pikiran. Karma buruk lewat pikiran. Akhirnya dia balik, minta maaf. Apa tadi? Berubah lagi jadi cowok. Nah itu anaknya gimana? Suaminya gimana? Jadi kisah kayak gini yang udah double C apa namanya ACDC ini udah ada di zaman kitab suci, udah ditulis. Bisa berubah jadi cewek, bisa berubah jadi cowok. Sekarang gampang, operasi kelamin bisa kan? Ini mah pikiran bisa mengubah fisik tanpa harus operasi. Dahsyat nggak? Dahsyat. Ini menunjukkan kepada kita Pak, jangan pernah berpikir yang tidak benar. Suka ngata-ngatain orang, kayak bencong ya, kayak bencong. Lebay, apa? Anda ngata-ngatain orang ya? Nanti Anda yang begitu. Oke? Jadi hati-hati dengan mulut, jaga mulut baik-baik supaya kita tidak sariawan. Itu hukuman di dunia, di mulut itu sariawan. Coba kalau sariawan satu aja sakit ya. Kalau satu mulut sariawan, itu sumber kanker mulut loh. Belum kanker mulut, nggak nakut-nakutin nih. Sariawan dikit doang, pelek kasih garam dikit, waduh, sedap, siap di barbeque. Sariawan itu siksa mulut di dunia. Oke. Terus yang terakhir adalah mabok-mabokan atau minuman keras dihindari. Kalau Anda jago minum gimana suhu? Saya emang nggak pernah mabok. Saya kuat minum, jago banget. Orang lain kayak saya gitu ya nggak bisa minum. Baru minum satu sloki langsung, waduh, gimbal semua badan merah-merah, kepiting rebus, kepala langsung kayak Bart Simpson, gede banget rasanya. Jalan udah nggak bener, nggak bisa saya minum. Ya apalagi udah jadi biksu, nggak boleh kan? Itu dulu nggak bisa. Bersyukur nggak bisa minum, nggak ngerokok, dikatain bencong. Emang kalau nggak minum, nggak ngerokok, itu bukan cowok. Justru cowok pria sejati tidak akan melukai keluarga. Cowok kalian suka minum-minum, pulang mabok, istri ditampar, dihajar, dipukul. Apalagi istrinya tahu bekas lipstik wanita di mana-mana. Wah, udahlah. Nangis terus di kamar mandi istrinya. Suami gue. Tuh, apakah itu pria sejati? Pengecut. Kan
Kalau mau selingkuh terang-terangan, Ma, hari ini saya mau nyari yang lain ya, doakan sukses. Ini pria sejati, Pak. Pria sejati, berani golok melayan. Jangan jadi pengecut. Itu udah pengecut. Orang yang di belakang namanya ya nyumpet-nyumpet. Terus apa lagi? Kalau orang mabok, ngomongnya bisa dijaga nggak? Enggak, bisa nyakitin orang, bisa ngomong sandal. Dan katanya ya, kalau orang mabok itu nggak pernah bohong. Jadi kalau mau nanya orang apapun informasi, tanya dia lagi mabok, jujur jawabnya. Karena nggak bisa nyaring lagi mana yang harus dirahasiakan, mana yang enggak gitu. Terus kalau udah mabok, nafsunya nggak terkendali. Terus apa lagi? Kalau udah mabok muntah, ngerepotin orang, ya kan? Pokoknya nggak ada yang bener lah. Pikiran Anda lama-lama akan error. Terus kalau saya kuat minum gimana, Su? Jago minum, berbotol-botol dan minum. Oke, Anda kuat minum, tidak mabok. Persoalannya liver Anda kuat gitu. Pasti hantamnya ke dalam organ internal tubuh Anda itu alkohol. Liver rusak, keras dia. Nanti jadi relik. Anda keras, batu. Jadi relik. Ginjalnya kuat, enggak, mahnya kuat. Nah, jadi batu ginjal, batu empedu, wah reliknya banyak dah dalam tubuhnya masih hidup. Keluarin aja, dikumpulin, taruh di stupa, taruh di altar gitu ya. Altar di rumahmu, jangan di wihara. Jadi ya, orang yang mabok, rendah kesadarannya, merugikan banyak orang. Hal kecil, kita nggak sadar. Jaga 5 sila ini, hidupmu akan bahagia. Pulang kerja, mau masuk rumah, waktu kerjaan di tempat kerjaan ada banyak masalah, mau masuk rumah itu jangan dibawa. Kalau Anda keluar masuk pintu krek, pintu dibuka dan Anda masuk bawa masalahmu, masalah di kantor, masalah kerjaan dibawa masuk ke rumah, percaya itu rumah kebakaran. Anak diomelin, ada anjing, keng happy ditendang, anjingnya sampai dendam. Awas lu ya, nanti siapa yang pulang gua gigit. Taunya anaknya pulang belakangan, kemalaman, anjingnya main gigit. Gara-gara ditendang sama maknya, anjingnya gigit anaknya. Kan lebih menderita. Ini dia. Paham ya? Jadinya jangan pernah bawa masalah dari luar masuk ke rumah. Makanya ada pohon kebahagiaan. Saya suka katakan perumpamaan pohon kebahagiaan. Kayak gimana pohon kebahagiaan? Happiness tree. Taruh di rumah kan ada pohon gede nggak? Atau minimal ada pohon lah ya. Nah, Anda kalau mau masuk pulang ke rumah, ke pohon itu dulu. Pai. Aduh, pohon, dewa pohon. Kan pohon ada dewanya ya. Nah, saya gantungin nih masalah saya di kantor. Nih, saya titipin ya. Ini masalah-masalah saya, kesel-keselnya saya, gondok-gondoknya saya titip ya. Besok pagi gua ambil. Jadi letakkan semua masalah di depan rumah. Terus baru Anda masuk, buka pintu, kunci klek terbuka. Begitu udah terbuka, masuk, udah lupa semua masalah kan? Happy kan, bahagia kan, damai. Tuh. Besok pagi mau kerja ke pohon itu lagi. Yang saya titipin mau diambil. Lah, udah hilang. Nggak ada yang nyolong. Masalahmu udah nggak ada. Kan masalah itu abstrak. Ketika kita kesel, kita bawa, kita simpan, kita taruh terus di dalam hati kita, kan abstrak, nggak ada kan sebenarnya. Yang ada pikiran kita yang terus nginget-nginget itu. Begitu dititipin di pohon, begitu kita bilang besok pagi kita ambil ya, begitu pagi udah lewat, udah nggak ada. Mana yang dititipin kemarin? Udah lupa. Karena dari masuk rumah sampai besok paginya Anda bahagia. Itu dia pohon kebahagiaan. Jadi pohon itu selalu memproduksi recycling masalahmu menjadi kebahagiaanmu. Titipin di dia, percayakan sama dia. Pagi-pagi diambil udah nggak ada. Cie-cie, senyum, bahagia. Ke kantor lagi dengan muka yang ceria. Ya kalau Anda ke kantor lagi dengan beban itu, dengan marah-marah dan kemudian omelin semua anak buah Anda,
atau Anda diomelin bos, tahu satu harian itu kesel, jengkel dalam satu hari, bener nggak? Emosi membakar kantor, emang diomelin enak. Satu orang diomelin aja, yang lain udah langsung teng. Wah, ini alarm udah berbunyi nih. Perasaan diomelin nggak enak dan perasaan ngomel juga nggak enak, tidak ada manfaatnya. Tapi Anda lakukan. Kenapa? Harus ngomel? Ngomong baik-baik juga bisa. Ini mendidik, didik apanya? Diomelin satu orang, semua orang ngeliatin, harga diri dia udah jatuh. Nggak apa-apa, emang lu siapa? Dan yang lain udah tegang, dan adrenalin sudah naik memuncak, takutan udah muncul. Apa nggak ada penyakit tuh di situ? Dan yang jelas rezeki Anda hilang. Kenapa ngomel-ngomel di toko? Toko itu kan sumber money. Kalau tokonya negatif, auranya penuh kemarahan, auranya jelek, udah pasti tokonya sepi. Percayalah, hokinya hilang. Namanya fuqi, energi aura. Jadi aura itu akan membawa orang jadi nyaman, jadi bahagia. Kalau auranya negatif, pasti yang datang masalah terus datang itu tokoh. Kalau auranya positif, happy, bahagia, rumah tangga juga sama. Kalau rumah tangga Anda udah tahu ada pipeline, ada kebahagiaan, jalanin happy, bahagia di rumah tangga, rezeki ngalir. Jadi nggak usah pakai cara misteri membuka kotak rezeki, bagaimana membuka hujan rezeki, nggak perlu. Di rumah kasih cinta, kasih kedamaian, kasih sayang, pikiran yang positif datang sendiri. Karena itu qi, fuqi, hoki, qi, reiki punya qi. Qi ini adalah abstrak, qi ini adalah abstrak energi. Energinya akan datang ngalir ketika Anda positif. Di situ doang. Itu kuncinya, oke? Jadi sampai Anda udah pulang kerja, mandi, makan, tidur, pikiranmu juga harus dijaga bahagia. Terima kasih today, terima kasih hari ini berkah yang tiada habis-habisnya. Terima kasih semua musuh-musuhku yang melatih aku kesabaran. Terima kasih semua orang yang sudah menghalangi hari ini, karma buruk sudah berbuah. Jadi kemalangan bagi kita anggap itu karma buruk sudah berbuah, utang sudah lunas, terima kasih. Jangan utang lagi. Katakan diri, sia-sia. I'm sorry. I love you. Bangun begitu lagi, hidupmu akan bahagia. Jadi simpel sebenarnya ya. I love you. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi perbuatan baik, kebenaran, karma, perbuatan apapun dengan ucapan, pikiran dan perbuatan itu dari bangun tidur sampai tidur. Kalau Anda sudah tidur, itu karmanya pasif. Karena kesadarannya pasif yang bekerja. Sampai sini ada pertanyaan? Ini question? Yang di rumah ada yang mau bertanya? Wah, rame. Terima kasih udah join. Ada yang mau bertanya? Enggak? Enggak ada? Ada? Ada apa enggak ada? Kalau enggak ada, kita tutup baktian kita pada hari ini. Jaga kesehatan dan semoga kita bisa terus melanjutkan ke depannya lebih baik di tahun 2021 ini. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk semuanya. Kita pancarkan cinta kasih kita dan rasakan getaran kasih sayang Buddha, cahaya dari para Buddha masuk dari kepala kita, masuk ke dalam jantung kita, ke dada kita, terasa hangat dan pancarkan lagi kepada orang-orang yang Anda kasihi, rumah Anda, toko Anda, atau apapun itu juga. Tadiyata Om Gate para Gate para Samgate Bodhiswaha. Tadiyata Om Gate para Gate para Samgate Bodhiswaha. Tadiyata Om Gate para Samgate Bodhiswaha. Semoga semua kebaikan yang kami lakukan, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan pada hari ini, kemarin maupun yang akan datang, semoga apapun itu kejahatan yang pernah kami lakukan,
kami bertobat dan semoga tidak membuat kemalangan dan kesedihan bagi orang lain. Semua kejahatan yang pernah kami lakukan kami sadari dan kami tidak akan berjanji mengulanginya lagi. Semoga kebaikan yang kami lakukan terus bertambah dan membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang berhubungan dengan kami. Semoga mereka yang sakit segera sembuh, mereka yang menderita semoga terbebas dari penderitaannya, mereka yang meninggal semoga terlahir di alam yang bahagia. Dengan adanya keyakinan pada Buddha, Dhamma dan Sangha dan seluruh makhluk suci, semoga hidup kami akan menjadi lebih berarti lagi, lebih damai dan lebih sejahtera, sentosa bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin. Ya, sia-sia semuanya. Terima kasih. Medan, wah dapur tampol. Oh, ada yang mau nanya. Ya udah.